Karawang dikenal sebagai lumbung padi yang subur dan kaya akan hasil bumi. Ironisnya, di balik hamparan sawahnya yang hijau, masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam keterbatasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 11,85% atau sebanyak 136.000 penduduknya bekerja di sektor pertanian. 60,54% adalah petani gurem. Petani yang memiliki lahan sempit, biasanya kurang dari 0,5 hektar. Bahkan dari mereka berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah ekonomi yang tidak pasti. Tingkat kemiskinan di beberapa desa masih menjadi tantangan. Namun, di tengah kesederhanaan itu, harapan tetap tumbuh. Harapan yang datang dari sebuah tempat menimba ilmu di Desa Pasir Tanjung, yakni Pondok Pesantren Hidayatullah Burhan. Pesantren ini menjadi rumah bagi ratusan santri dari keluarga sederhana yang datang untuk menimba ilmu agama dan keterampilan hidup. Di bawah bimbingan Ustadz Jenal Apip, pesantren ini mengajarkan nilai-nilai agama serta kemandirian lewat kurikulum unik yang disebut Argo Santri. Biogas, di mana ini nanti bisa kita pakai untuk memasak. Awal mulanya kami diajak kerjasama untuk program penghijauan ini. Tadinya kita hanya sebagai pengguna atau pemanfaat program ini. Nah, seiring berjalannya waktu, karena dari Pertamina Patra Niaga pun mau ada tempat khusus lah gitu. Akhirnya kita kerjasama, dari Pertamina Patra Niaga ada program dan di kami ada tempat. Ya akhirnya ditempatkan di pondok pesantren ini. Sehingga kami bukan hanya sebagai pengguna program ini, dan sekarang kami lebih leluasa untuk melaksanakan program-program penghijauan ini gitu. Termasuk dilaksanakannya tadi program farming dan muncullah agrosantri. Kurikulum Argo Santri mengajarkan para santri untuk mencintai alam dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Di bawah terik matahari, mereka belajar bercocok tanam secara hidroponik dan organik. Hari panen adalah momen yang selalu dinanti. Dengan wajah gembira, para santri memanen sayur bayam hasil kerja keras mereka sendiri. Salah satunya santriwati bernama Riri, berusia 15 tahun. Karena menurut saya, menanam dan merawat tanaman itu sebagian dari rasa peduli saya terhadap lingkungan. Tak hanya bertani, mereka juga belajar mengolah sampah organik. Sisa limbah dapur dimasukkan ke dalam tong biogas, sebuah energi baru terbarukan yang mengubah limbah menjadi sumber energi bersih untuk dapur pesantren. Kami gunakan ini biogas untuk sebagai bahan sumber api lah di ponpes ini. Jadi mereka bisa memasak, mengurangi juga pengelolaan dari mereka. Nah harapannya ke depannya nanti bisa kita salurkan juga ke masyarakat yang lain. Jadi bukan cuma saluran di ponpes, tapi juga nanti dari masyarakat lain bisa ikut terdampak lah dari adanya biogas ini gitu. Selain di Desa Pasir Tanjung ya, kami juga sudah melakukan ini di Desa Walahar gitu. Di sana di mana kami bisa memanfaatkan sampah eceng gondok dan sampah organik dari sisa
restoran ataupun UMKM yang ada di sana digunakan untuk memasak di UMKM itu tadi gitu. Jadi mereka akhirnya zero waste untuk sampah organiknya. Kini dapur pesantren tak lagi bergantung pada gas LPG. Api biru dari biogas menyala dengan stabil setiap hari, memasak makanan bagi para santri yang menuntut ilmu. Sebelumnya pakai tabung gas yang dibeli di luar. Sekarang sejak ada biogas merasa lebih irit lah, nggak keluar biaya lagi. Gitu. Tak hanya biogas, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dari Pertamina kini menerangi masjid dan ruang belajar. Panel ini memiliki kapasitas 6.600 watt atau 25 ampere yang dapat digunakan 24 jam pada penerangan masjid dan 5 jam bila digunakan untuk kebutuhan listrik seluruh ruangan di pondok pesantren. Melalui panel surya ini, pondok pesantren mampu menghemat listrik 100% untuk kegiatan di masjid, seperti lampu-lampu yang bersinar dan kipas yang berputar untuk memberi kenyamanan bagi para santri dalam mengaji dan belajar, baik siang maupun malam. Kalau PLTS lebih memang kami rasakan manfaatnya. Karena yang biasanya kan seperti di masjid itu 1 bulan kita beli token kurang lebih 120.000. Nah sekarang dengan adanya PLTS artinya kita tidak beli token itu. Nah itu sangat terbantu sekali bagi kami. Artinya untuk masjid khususnya tidak pernah ada mati lampu itu. Nah itu sangat kami rasakan manfaatnya. Dari lahan kecil mereka belajar kemandirian. Dari cahaya matahari mereka belajar mensyukuri nikmat energi. Dan dari ilmu agama mereka memahami makna menjaga bumi sebagai amanah. Jadi untuk PLTS ini sangat dirasakan manfaat ya dari pihak Ponpes Hidayatul Burhan gitu. Karena pertama PLTS ini membantu mereka dalam aktivitas di Ponpes itu sendiri. Misal mereka bisa menghidupkan di masjid untuk kegiatan masjid ataupun mengaji yang pertama. Terus yang kedua mereka juga bisa menyiram tanaman-tanaman agrosantri ya, kami nyebut agrosantri, di mana mereka bisa menyiram tanaman organik yang ada di sini gitu. Cahaya yang menyala di masjid ini bukan hanya cahaya listrik, namun simbol dari semangat dan harapan bahwa energi bersih mampu menerangi kehidupan dan pendidikan.